Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Unboxing lagi HP yang lagi turun harga, yang masih recommended banget ya. Apalagi kalau kalian yang pengen cari HP di bawah 2 juta, yang pengen kameranya itu bagus. Rilis tahun 2023 yang waktu itu harganya 3,1 jutaan. Sekarang ini saya dapat dengan harga 1,8 jutaan aja. Kira-kira ini HP apa? Yuk lanjut kita buka aja. Oke, jadi kalau kemarin kita bahas versi 5G-nya, sekarang kita bahas versi 4G-nya, yaitu Tecno Camon 20 Pro 4G. Secara desain, fitur, dan spek itu mirip-mirip, bedanya ya cuma di bagian prosesor dan juga kamera. Kalau di versi 5G-nya itu udah ada OIS, versi 4G-nya ini nggak ada OIS. Tapi ya seperti biasa, seri Camon itu kameranya tetap bagus. Oke. Untuk tampilan boxnya seperti ini, ada tulisan gede ya, 20 Pro Camon. Ini untuk versi ya cuma satu versi aja, yaitu 8/256 GB. Nah, untuk kalian yang pengen beli silahkan cek link yang ada di deskripsi video ini ya. Yuk lanjut kita buka aja. Nah, di dalamnya yang pertama di sini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Terus di sini ada SIM transjector. Ada kitab-kitab seperti buku panduan, kartu garansi, dan kertas bertuliskan garansi 12 plus 1 bulan. Dapat case, ya ini untuk case-nya sama aja dengan versi 5G-nya kemarin ya. Itu perpaduan antara soft dan hard. Untuk tepiannya ini soft dan bagian belakangnya ini hard. Kemudian di sini ada kabel USB, jelas sudah Type-C ya. Ada kepala charger yang punya output maksimal di 33 watt dan oh, ternyata ada yang beda di sini tuh, dapat earphone. Yang kemarin itu versi 5G-nya nggak dapat earphone ya. Di sini malah dapat ya. Ini lumayan banget. Oke, ini kita rapiin dulu. Oke, sekarang kita lihat di HP-nya. Tecno Camon 20 Pro 4G. Ya, untuk stiker IMEI kita lepas nanti aja. Kita cek dulu, kita pastikan apakah ada minus apa enggak, supaya untuk ngeklaim ke sellernya itu lebih mudah. Nah, untuk bahasa desain memang ini mirip banget dengan seri 5G-nya, cuma untuk housing kameranya ini beda. Kalau di versi 5G-nya itu ada housing warna hitam. Kalau di sini ya polosan aja ya, rata dengan bagian lainnya. Jujur untuk finishingnya saya itu suka banget ya. Di sini berbahan dari plastik, cuma disentuh itu kerasa halus dan ini bermotif 3D kayak diamond ya, kayak berlian. Oke, untuk bagian framenya ini sama juga dari plastik. Dan untuk model kameranya dia itu simple ya, nggak neko-neko. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, pengatur volume. Di sisi atas ada, oh ini bedanya dengan seri 5G-nya. Kalau di seri 5G-nya itu ada secondary untuk mikrofon. Di sini cuma satu aja. Nah, di sini ada secondary untuk speaker, terus ada slot SIM. Nah, di sini punya tipe triple slot ya, bukan hybrid. Terus lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type-C, dan lubang untuk speaker. Di bagian belakang ada, ya anggap aja itu satu kamera yang di bagian sini 64 megapiksel, yang dua ini anggap aja itu sebagai hiasan, yaitu lensa depth dan juga lensa makro atau QVGA, ya itu saya lupa. Dan untuk lampu flashnya di sini ada 4 ya, modelnya itu bulat atau melingkar. Dan di bagian depan dari bawaan ini udah tertempel screen protector, ada kamera depan, ada lubang untuk earpiece dan sensor-sensor serta LED flash untuk kamera depan. Ya, seperti biasa, khas dari Transsion Holdings itu kamera depan ada LED flash. Oke, lanjut kita nyalakan. Oke, jadi seperti ini tampilan layar dari Tecno Camon 20 Pro 4G. Nah, untuk spek layarnya ini tuh sama aja dengan seri 5G-nya. Ukuran 6,67 inch, resolusi Full HD+, panelnya udah AMOLED dan refresh rate 120 Hz. Untuk bezel, kalian bisa lihat sendiri ya, di sini tuh tipis antara dagu dan jidat. Ini tuh simetris. Jadi untuk HP harga sekarang 1,8 jutaan, untuk spek layarnya ini udah mantep banget. AMOLED-nya itu tajam dan bezelnya juga tipis. Nah, kita tes untuk performa sensor mediasi di jarinya yang di sini udah ada di dalam layar. Oke, di sini ya lumayan ya. Memang nggak secepat dibanding seri 5G-nya karena memang beda kemampuan dari prosesornya. Oke, ini udah saya update ke posisi terakhir yang didapat untuk saat ini ya. Yang awalnya itu masih Android 13, sekarang udah ada di versi Android 14.
dengan iOS versi 14. Untuk security patch ini termasuk update ada di 5 Februari 2025. Memang untuk urusan update software seri Camon itu lebih diperhatikan ya dibanding seri Pova dan juga Spark. Dan kedepannya ini saya kurang begitu tahu ya apakah bakal dapat versi Android 15 atau enggak. Kalau untuk seri penerus dari Camon 20 seperti Camon 30 yang dimana itu enggak masuk ke Indonesia ya, itu dapat jaminan update 2 kali versi Android. Kalau versi terbaru Camon 40 itu bahkan dapat jaminan update 3 kali naik versi Android. Jadi itu udah mantep banget ya untuk urusan update software. Untuk fitur-fitur ya sama aja sih ya dengan iOS versi 14 seperti di seri Pova dan juga Spark. Oh ya, kalau di versi 5G-nya kemarin setelah diupdate ke versi Android 14 itu ada tambahan fitur di bagian bypass charging karena di versi Android 13 itu nggak ada. Kalau di seri 4G-nya ini tetap nggak ada ya fitur bypass charging. Tapi untuk saya pribadi itu nggak masalah sih. Kalaupun ada, itu jarang banget saya pakai, bahkan nggak pernah saya pakai. Untuk fitur lain, ya standar aja ya, seperti dynamic port, jendela mengambang, fusion memory yang bisa ditambah sampai 8 GB, dan lain-lain. Oke, lanjut kita cek untuk spek hardware-nya lebih dalam ya. Kita cek di aplikasi Device Info HW. Untuk storage yang pasti di sini udah bertipe UFS. Untuk UFS-nya itu pasti seri 2.2. Karena untuk prosesor itu Helio G99 belum support untuk UFS 3.1. Ya, untuk HP harga 1,8 jutaan sekarang memang pakai prosesor ini udah hal yang biasa ya. Itu ada seri penerusnya G100 yang sebenarnya itu sama aja dengan Helio G99. Secara spek di atas kertas memang seri yang lebih baru di harga kurang lebih sama itu ada ya seperti Tecno Spark 30 Pro. Tapi saya jamin untuk kamera lebih bagus seri Camon 20 Pro ini. Dan juga untuk Spark 30 Pro itu untuk kualitas dual speakernya kurang ya, powernya itu kurang begitu kenceng. Apalagi untuk kamera depannya di sini tuh resolusinya tinggi ya 32 megapiksel. Untuk screen tadi udah saya sebutin resolusinya itu Full HD Plus 120 Hz. Penyimpanan RAM 8 GB, storage 256 GB. Untuk kamera di sini pakai sensor Samsung S5K GW/BSW ya 64 megapiksel. Ini sensornya sama dengan yang ada di seri 5G-nya. Cuma di seri 5G-nya itu ada fitur OIS. Kalau di sini nggak ada. Dan untuk kamera depan 32 megapiksel ini pakai sensor Samsung juga S5K GD2. Terus untuk baterai 5000 mAh, fast charging-nya itu 33 watt, ya udah lumayan kenceng lah. Terus untuk sensor ya kita cek di aplikasi Sensor Box. Nah, yang pasti untuk sensor di sini lengkap ya, wajar seri Camon dan gironya ini pakai giro hardware ya, bukan giro akal-akalan software. Kemudian untuk nonton video Netflix di sini udah security level di L1 ya, jadi bisa nonton di resolusi HD dan ke atas ya, HD ataupun Full HD, bukan di security level L3. Nah, mantapnya juga di sini untuk touch sampling itu sampai 360 Hz ya, kalian bisa lihat sendiri. Jadi ini di atas rata-rata yang biasanya itu umumnya standarnya kalau refresh rate 120 Hz, touch sampling 240 Hz. Kalau di sini udah 360 Hz. Jadi punya responsivitas yang lebih tinggi. Terus untuk skor Antutu ya umumnya Helio G99 dan G100 itu skornya mirip-mirip ya. Di sini dapat di angka 437 ribuan, CPU 131 ribuan dan GPU 71 ribuan. Untuk harian standar ini udah enak banget ya, penggunaan yang ringan sampai sedang. Untuk penggunaan yang lebih berat seperti gaming ini udah lumayan ya, asal settingannya itu menyesuaikan. Settingan menengah rata-rata udah enak sih untuk Helio G99 dan Helio G100. Terus untuk storage test ya seperti yang saya bilang tadi ya, di sini UFS 2.2. Untuk speed bacanya itu mencapai 1059 Mbps dan speed tulisnya mencapai 824 Mbps. Terus untuk multi sentuh yang pasti di sini udah support hingga 10 titik sentuhan. Nah, di sini sempat saya tes ya untuk CPU throttling test selama 30 menit. Hasilnya ini stabil ya, 89%. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh hijau semua, nggak ada yang kuning bahkan sampai merah. Ya memang tipikal Helio G99 dan Helio G100, itu performanya stabil. Terus kita lihat di bagian kamera, biasanya seri Camon itu kameranya bagus. Karena memang itu satu hal yang diunggulkan dari Camon series, Camon Camera On. Tadi belum saya perlihatkan ya, secara detail untuk BAM kameranya. Di sini memang terkesan premium, kalian bisa lihat sendiri. Untuk ring kameranya, bulat ini berbahan dari logam. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Ini memang premium banget. Dan untuk kaca kameranya, ini tuh licin ya.
gak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Ada lapisan oleophobic coating. Nah, untuk resolusi ini tuh 64 megapiksel, yang dua ini anggap aja itu sebagai hiasan, depth dan juga QVGA. Ya, nggak tahu gunanya apa QVGA. Terus untuk depan ini 32 megapiksel yang dilihat secara sekilas ini memang ya bagus sih ya. Sudut pandangnya juga luas. Untuk perekaman video ya seperti umumnya Helio G99 ini bisa sampai 2K 30 fps. Tapi G99 di Transcend Holdings ya itu kebuka sampai 2K. Kalau di brand lain itu ya mentoknya biasanya umumnya Full HD. Dan untuk pakai stabilisasi ini hanya jalan di resolusi Full HD 30 fps. Untuk depan ini sama juga di 2K 30 fps. Dan stabilisasi hanya jalan di resolusi Full HD 30 fps. Tadi itu sempat saya jepret-jepret ya. Untuk hasil foto dan videonya memang ya, bagus, tapi memang nggak sebagus dibanding seri 5G-nya. Karena memang beda prosesor, meskipun pakai sensor sama, itu beda kemampuan dari ISP-nya. Yang memang Dimensity 8050 itu turunan dari Dimensity 1200 dan 1300 ya, seri flagship beberapa tahun yang lalu. Sedangkan Helio G99 itu seri menengah ya, menengah ke bawah sih ya. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut. Oke, jadi seperti ini untuk hasil perekaman videonya di resolusi yang hanya bisa jalan untuk AIS, yaitu Full HD 30 fps. Nah, kalau saya lihat di layar ini asli stabil banget ya, halus banget, ngeredam guncangan. Dan untuk karakter warna ini juga cakep sih. Ya memang ini seri Camon. Kita coba untuk fokusnya. Mantap ya untuk fokusnya, ini ngeloknya juga cepet. Kalian bisa lihat sendiri. Dan seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera depannya Full HD 30 fps dengan stabilisasi itu aktif. Ya, untuk detail saya akui ini dapet banget ya. Karakter warna juga cakep, itu akurat banget. Cuma memang untuk stabilisasi bukan yang halus banget, tapi udah lumayan lah. Kurangnya di sini cuma mikrofonnya itu satu, jadi kalau megangnya itu nggak pas ada kemungkinan ketutup, jadi kurang peka nangkap suara kalau ketutup sih. Ini untuk detail di belakang sana itu dapat banget ya. Nah, di sini saya nggak akan tes game lebih ya, karena udah sering banget kita tes di Helio G99 ataupun G100 yang performanya ya mirip-mirip aja. Di sini saya cuma pengen perlihatin ya untuk settingan yang didapat untuk Mobile Legends. Di sini untuk frame rate dapat di super aja ya, alias 90 fps. Sedangkan untuk grafis sudah mentok di ultra. Ya, pokoknya kalau urusan performa, entah itu buat harian standar ataupun gaming, ya pilihan terbaik HP harga di bawah 2 juta itu tetap Helio G100 ataupun Helio G99. Performanya itu stabil, konsumsi daya juga nggak begitu yang boros ya. Pokoknya paling oke lah. Coba kalian cari-cari lagi. Di bawah 2 juta yang performanya lebih bagus dibanding G99 ataupun G100. Terus untuk game PUBG Mobile ini mentoknya di SD High ataupun Smooth Ultra alias 40 fps. Untuk gyro jelas di sini aman ya, nggak ada delay karena udah pakai gyro hardware bukan akal-akalan software. Tuh, ini udah responsif banget. Yang untuk pengalamannya udah enak lah Helio G99 di settingan Smooth Ultra alias 40 fps. Ya nggak usah kita tes lebih ya, karena udah sering banget kita tes di Helio G99. Aduh. Terus kita tes untuk kualitas dual speaker stereonya.
Nah, di sini kualitasnya lumayan ya, setidaknya di harga 1,8 jutaan. Sekarang ini udah termasuk enak lah dibanding Tecnospark 30 Pro, itu powernya kurang begitu kenceng ya. Minimal enak didengerin itu 80% ke atas. Dan untuk detail jelas lebih enakan seri Camon ini ya, karena memang beda kelas ya Camon dengan Spark. Oke, itu aja untuk video kali ini. Ya, dengan harga sekarang 1,8 jutaan, ini menurut saya sangat-sangat worth it ya. Secara spek di atas kertas, kalau kita lihat cuma dari prosesor aja, memang di seri yang lebih baru itu ada di harga kurang lebih sama Tecnospark 30 Pro. Ya 1,8 jutaan, tapi itu cuma dapat storage 128 GB. Tapi untuk sisi lain, kalau kita lihat lebih ya, seperti kamera, desain, layar, bezelnya tipis, itu beberapa kelebihan lain dibanding HP lain harga sekelas. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.